billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan pada hari yang ke-13. Mungkin juga ada di antara kita yang sekarang masuk pada hari yang ke-14. Bergantung kapan kita mulainya, juga. Ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Pada kesempatan ini di hari Selasa yang kedua di bulan Ramadan ini, saya akan menyampaikan kajian tentang keutamaan doa di bulan Ramadan, ya, dengan mengacu kepada Quran surat Ghafir ayat 60. Nah, yang perlu saya tegaskan, kita sering mendengar tentang pernyataan Ramadan ialah bulan dikabulkan doa. Benarkah? Benar. Tapi ingat, tidak hanya Ramadan saja. Kapanpun kita memohon kepada Allah, maka yakinkan akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian orang juga banyak yang mengatakan Ramadan ialah bulan barokah. Apakah luar Ramadan tidak ada keberkatannya? Ya, tidak juga seperti itu, betul kan? Bahkan yang lebih sering kita dengar, Ramadan ialah bulan dilipat gandakan pahala kebaikan. Lalu kita juga bertanya, apakah luar Ramadan juga lipat gandakan pahala kebaikan kita? Sama seperti itu, ya? Tidak ada perbedaan, tidak. Itu yang paling utama tentang Ramadan. Yang pertama adalah di bulan Ramadan Quran diturunkan, hanya itu, Pak. Kemudian yang kedua, itu di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dibandingkan malam yang lainnya. Malam apa? Malam Al-Qadar. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan Safar, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, kan tidak akan ada. Itu hanya di bulan Ramadan. Nah, yang berikutnya, pada saat ini kita sedang melaksanakan dua macam ibadah yang berbeda. Detik yang sama, menit yang sama, sekarang kita melaksanakan ibadah yang berbeda. Apa? Saum dan ngaji. Kalau kemarin di bulan Syaban, insya Allah kita ikhlas ngaji, pahalanya hanya pahala pengajian. Tapi kalau sekarang kita double, Pak. Pahala ngaji dan pahala saum itu tentang kelebihan di bulan Ramadan. Adapun bab doa sama dikabulkan, keberkahan juga sama, ada semuanya, Pak, ya. Dilipat gandakan sama semua juga, Pak. Nah, kalau kita membandingkan dengan Quran surat Ghafir ayat 60, ini Ghafir merupakan nama lain untuk Quran surat apa? Halo. Mohon. Ghafir merupakan nama surat lain untuk ulang. Masa nggak tahu seorang pun. Surat Al-Baqarah, kan itu nama Al-Baqarah. Surat Al-Mu'min, ya. Apa harus apa gitu kan? Quran surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun tapi Al-Mu'min, ya. Yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ini kan perintah, Pak.
Itu di dalam gramatika bahasa Arab, apabila ada perintah, ada fi'il amar, maka tentu ada jawabannya. Maka disebut jawabul amri, ya. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti kata Allah akan kuperkenankan bagimu. Kapan diperkenankannya? Kapan kita berdoanya? Apakah selama bulan Ramadan? Ya tentu tidak, Pak. Kapanpun kita mohon kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu, ya, maka yakinkan doa kita akan dikabulkan. Jadi saya minta tahun kamari sampai ayeuna acan keneh wae, acan we Pak, lain henteu gitu kan. Katu doa, Pak. Orang mohon sekarang, mungkinkah dikabulkan pada hari ini? Mungkin. Lamun teu hari ini insyaallah minggu hareup, Pak. Minggu hareup henteu, insyaallah bulan hareup. Bulan hareup henteu, tahun hareup gitu kan. Tahun engke henteu iraha, engke poe kiamat di dalam surga, pasti akan dikabulkan semuanya. Dan kita beriman kepada Allah dengan satu pernyataan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ini kan janji Allah, Pak, ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Istikbar artinya menyombongkan diri. Kalau istighfar meminta ampun kepada Allah. Kalau istikbar gumede, terang tuh gumede. Gumede gede leutik. Pan gumede teh tina gede, Pak. Apa arti gumede? Ngarasa gede, ari ngarasa gede leutik. Ya leutik, Pak. Siga anu kasep, ngarasa kasep disebutna naon? Kan? Saya gumasep ku pangkasep kata dasarnya ge kumasep anu geulis ngarasa geulis. Tak gumelis henteu geus ngarasa geulis gitu kan. Ngarasa kasep, ngarasa gede, gumede, istikbar merasa gede, menyombongkan diri. Cirinya apa? Orang yang bersangkutan tidak pernah memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena dia merasa serba kecukupan, erek naon butuh kepada Allah. Usaha jalan baru udah calageuk sadayana, duit juga banyak, apa kekurangan saya? Kudu mohon kepada Allah. Itulah yang disebut pada kalimat di sini, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Memohon kepada Allah menunjukkan ekspresi jiwa seseorang, aku yakin sangat lemah, tidak punya kekuatan apa-apa selain pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita banyak meminta kepada orang, orang tidak akan suka kepada kita. Ayo wes minta pagawean teh lumayan, gawe ge minta ge gawe keneh kan gitu bayar. Ya, gitu kan. Pan orang mengatakan itu gawe teh cenah cicing, terus meski pagawean kan gitu, bayar gawe teh ngalamun, gawe teh cenah minta wae. Kalau kepada orang mungkin seperti itu. Tapi kalau kita sering minta kepada Allah, Allah semakin suka kepada kita, Allah senang kepada kita, ya. Sampai dinyatakan hadis kursi, apabila hambaku datang kepadaku dengan cara merangkak, aku akan menyambutnya dengan cara berjalan kaki, sampai seperti itu, Pak. Kalau hambaku datang kepadaku dengan cara berjalan kaki, aku akan menyambut dengan cara lari kepadanya, Pak, ya. Dia datang kepadaku sajengkal, aku akan datang kepadanya sahata. Allah lebih respect kepada apa yang kita inginkan. Jadi kita jangan merasa bosan untuk memohon kepada Allah, dan Allah tidak pernah bosan dengarkan rintihan dan curhatan kita semua. Sok curhatkan kepada Allah. Karena kalau curhat kepada orang, belum tentu orang bisa membantu kepada kita. Bahkan mungkin puas rasa penipu sorangan. Bisa seperti itu, Pak. Tapi kita curhat kepada Allah di
waktu sening, sunyi, sepi, ketika orang tidur, kita bangun mohon kepada Allah. Allah dekat dengan kita pada saat itu, Pak ya. Jadi di sini orang yang menyombongkan diri maksudnya orang yang enggak memohon kepada Allah yang Maha Kuasa. Beres sholat memang merupakan doa, Pak ya. Tapi yang Nabi ajarkan apa beres sholat? Ya memohon kepada Allah, berucap kalimat istighfar 3 kali, nyambung kepada kalimat Allahumma antas salam wa mintas salam tabarakta dal jalali wal ikram. Kenapa diucapkan kalimat istighfar? Karena mungkin ketika sholat kita sering melakukan perbuatan dosa kecil, Pak. Dina sholat teh sakapeung ngalamun gitu kan, Allahu akbar, apa kamar segala-galana itu, Pak. Ini mah telinga mah asik mendengarkan bacaan iman, tapi pikiran berangkat entah kemana, hati juga berbisik entah dengan siapa. Itu kan merupakan teman sholat yang tidak khusyuk. Karena ini 3 macam yang tadi mereka punya kesibukan masing-masing. Kita sholat sendirian, sholat sunat, Allahu akbar, asik membaca. Tapi itu masuk ke napaknya mulai kan, ini membaca Fatihah lancar, Pak. Tapi pikiran berangkat, bukan tingkah mana. Hati sibuk ngobrol tating dengan siapa, sampai mungkin terjadi kekerenang tute maca atahiyatul mubarakatuh rawas itu kan. Itulah akibat dari tidak adanya koneksitas antara pikiran lisan dengan hati itu. Pernahkah kita sholat seperti itu atau sering? Ada nggak orang yang sanggup itu ketika sholat mereka mensinergikan antara pikiran lisan dengan hati? Ayat mual apa? Mual ayat, Pak. Tidak akan ada. Ayat sunnah Rasul, saya juga tidak, Pak. Dalam satu riwayat dijelaskan ketika kami sholat isya bersama Rasul, tentu Rasul dari imamnya. Beres sholat, Pak, Nabi langsung lompat ke kamar Aisyah, Pak. Beres salam, berwas para sahabat, apa yang terjadi? Rasul memberikan jawaban ketika balik lagi, aku lupa, baru teringat ada amanat untuk simpulan belum aku sampaikan. Kata lepas seorang Rasul, komo urang lupa nyimpan HP di mana? Cinta HP dina laksi teh, eta gua dina mobil, dina laksina tuh aya, dina saku jaket tuh aya, dina laksi meja tuh aya. Di miskol Ulalit kenapa tuh ayat itu kan penyambung memanggil gitu kan tulisan. Ngomong ada nomor Allahu Akbar. Kesenah loharulah ke masjid. Beres adzan rawatib lah kan pada itu. Sarakaat Allahu Akbar. Kakak ingat karena HP pan dijual kamari HP teh. Apa ingatna? Dalam sholat. Ya anu parohote terbongkar. Kapan terbongkarnya? Dalam sholat. Itulah merupakan korban dari bisikan yang datang dari setan gitu. Nah maka Nabi memberikan pelajaran ketika beres sholat maka ucapkanlah istighfar kepada Allah. Apa filosofisnya? Ya Rob, hanya itu yang hamba sanggup laksanakan. Lebih dari itu hamba tidak kuasa untuk melaksanakannya. Laksanakan semampunya, Pak ya. Kata guru saya, beliau mengatakan bahwa sholat itu seperti orang anu keur ngagosek sepeda, Pak. Zaman ngagosek sepeda, mereka ngagalion kumaha teh? Ya lempengkeun, Pak. Ngagalion di kumaha? Lempengkeun teh, ngagalion digalion di kusru. Kita lagi sholat, Allahu Akbar, asik membaca, pikiran berangkat, kita tarik lagi, Pak. Hati berbisik, kita konsentrasikan terus seperti itu, Pak. Maka tetap di akhirnya pun kita berucap istighfar. Keliru kalau orang itu beres sholat mengucapkan apa? Alhamdulillah, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Nah, itu kan tidak nyunah yang tadi. Yang Nabi ajarkan itu setelah sholat bukan membaca, bukan memuji kepada Allah, tapi beristighfar. Itu yang Nabi ajarkan, bukan membaca pujian kepada Allah. Itu, ya. Nah dari sholat, salam ke kanan, salam ke kiri, kita kan tidak langsung beranjak, tapi kita curhat lagi kepada Allah yang Maha Kuasa.
Maka ada dua macam doa. Yang pertama masalah, yang kedua sana. Itu merupakan dua macam doa, Pak ya. Secara bahasa doa adalah secara terminologis tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Doa ialah permohonan dari bawah ke pihak atasan. Maka disebut dengan doa, gitu kan? Tolabul fi'li minal adna ilal a'la, meminta dari pihak bawah ke pihak atas. Siapa bawah? Kita. Siapa pihak atas? Allah yang Maha Kuasa. Ada dua bagian. Yang pertama mas'alatun, permintaan. Seperti dalam sholat ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami pada jalan yang lurus. Nah yang kedua doa sana, sanjungan dan pujian kepada Allah. Apa contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu termasuk sana, Pak. Apa di sana? Sanjungan dan pujian kepada Allah yang Maha Kuasa, Pak ya. Dalam sujud kita menyanjung kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la. Tenang wa bihamdi. Itu habisnya doa pakai wa bihamdi. Cukup subhana rabbiyal a'la, atau kita mengganti dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili, atau kita mengganti dengan subuhun kudusun rabbul malaikatu waruh. Itu merupakan doa ketika sujud. Itu merupakan sana, sanjungan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, ya. Nah jadi itu beres sholat yang kita memohon lagi kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena kalau tidak kita termasuk alladzina yastakbiruna an ibadati, kata ayat ini. Lalu adakah syarat-syarat tertentu terkabulkannya doa? Banyak, Pak. Di sana saya cantumkan hanya dua, gitu. Pak ya, kalau semua cantumkan tidak mungkin cukup salamat, gitu kan? Ya di sini hanya dua biar yang mudah kita pahami. Hadis yang pertama untuk nomor 1, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah beliau bersabda, Anallaha ta'ala qol, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman. Ini disebutnya hadis qudsi. Apa cirinya? Setelah sabda Nabi ada kata-kata Allah berfirman, maka disebut hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak tercantum di dalam Al-Quran, maka disebut hadis qudsi. Ya ini contohnya, ini contohnya. Kata Allah begini, ana inda joni abi bi, sesungguhnya saya menyertai sangkaan hambaku kepadaku. Jadi Pak, itu sangkaan kita kepada Allah itu menentukan nasib kita sebetulnya. Dakumahulah Allah. Maksudnya apa? Maksudnya indona bi khairat fa'lahu. Apabila hamba menyangkaku kepada aku kebaikan, maka kebaikan bagi dirinya. Wa indona bisaron bisarin pasarun, itu kan. Kalau di sini wa indona syaron falahu. Dan apabila dia menyangka buruk kepadaku, maka keburukan baginya. Apa maksudnya? Contoh begini, Bapak mohon kepada Allah yang Maha Kuasa, doa kepada Allah, Pak ya, sampai berjam-jam lamanya karena banyak permintaan kepada Allah. Ya Allah, sampai minta kepada Allah, beres dengan doa, langsung kita pun berdiri, muncul pikiran dalam akal kita, muncul bisikan dalam hati kita. Wah segala doa teh mau diijabah sama ku Allah, yakin mau diijabah ku Allah, Pak. Ya, harus yakin Pak kepada Allah. Misalnya di antara Bapak ada yang berusaha, lalu usaha yang dijalankan ketika suatu ketika mengalami yang kemandengan, muncul pikiran segala Allah lagi murka kepada saya. Yakinkan Allah lagi murka kepada Bapak yang tadi. Tidak boleh seperti itu. Apapun yang terjadi, yang kita alami, apakah kebaikan atau keburukan, jangan dimunculkan pikiran yang buruk, Pak. Segala Allah lagi murka kepada saya, yakinkan Allah murka kepada Bapak. Kita diberikan musibah, penyakit oleh Allah, Pak ya.
geus berobat ka mana-mana. Satu kemarin batuk hampir 3 bulan, Pak. Ya. Ka dokter geus sabaraha kali sampai dokter teh da wawuh dokter nanya musa urang mah Pak Ustad wayahna tong seueur nyarios. Tong seueur nyarios atuh dok kumaha sudah kudu isyarat. Mun wayahna cenah setiap ceramah teh kada aya air putih. Kemudian Ramadan kumaha sih teh. Karena sangat ngawe ka Allah sepan terang salah apa itu berkenaan gitu kan. Dicari kula seuting nyarios ta eta. Obat di dokter tos seek ngageuleuh obat warung atau obat batuk dipapai hiji-hiji Pak. Geus formula obat-obat wud teu nabi dipangmurahna, pangmahana digaleuh Allah can marungkeun kana Pak. Kumaha ta sembunna teh nya ku Allah namanya ngan aya perantarana aku kayu putih we Pak. Kayu putih dikana sanokeun uyuh we. Sabab aya bisikan hate ceuk pun boyong eta lamun bade keuleut eta kayu putih kana sarung bantangkeun marah nongkrong. Rek ngagoliar teh si kayu putih teh kana sarung bantangkeun ngagoliar ka tubuhnya dan nongkrong. Dina imutan sigana lamun diteuri bakal nongkrong. Isukna langsung Pak. Teureun geus sasano. Alhamdulillah Pak. Nongkrong Pak. Sok cobian ku Bapak membantu kanya. Itu mayat naon teu nempukeun ka abdi engke masih beda gitu kan masih. Eta pengalaman teh banyak muncul dina pikiran teh ya Allah hamba yakin iman kana ya Allah. Arah abdi tong riweuh teuing tong loba teuing nyarita gitu kan. Mata dikurangi tarawih oge. Misalnya malamnya tarawih dina teu tarawih udah bisa kitu anu gitu kan dibatasi lah gitu. Saya pesen ke dokter tong seueur teuing nyarios gitu kan. Ayeuna nyarios hampir 4 titik ayeuna Pak. Di dieu teh nya wangsuhlah ka rontok Pak. Ka Pluto, di Pluto teh ka ujung berung, ke ujung berung teh ka mana ka Supratman. Can ke kitu gerhana Pak. Gerhana naborong sareng salat tarawihna kan gitu Pak. Gerhana kan dia teh. Harus teh aya kan. Sami ayanya. Kalau aya ya nyuhunkeun ka Allah Paknya ya Allah sing sehat gitu kan da hari berobat mah parantos gitu kan berobat parantos ngadoa juga seringna bersiga kieu ya tawakal kepada Allah Pak. Dan itu merupakan cara Allah untuk membersihkan dosa dan kesalahan orang-orang. Itu cara Allah. Jadi itu cara Allah untuk menyucikan kesalahan hambanya dengan cara apa diberikan penyakit kepadanya. Simkuring ngabalikeun batuk 3 bulan sager sabaraha puluh tahun sobat. Mana anu heubeul? Sehat atau sakit? Ya sehat anu heubeul. Ceuk kolot mah eta teh cenah Pak Ustad batukna teh 100 poeun cenah dihitung tedahnya 100 poe teh kurang langkung 3 bulan langkung kan teu mun teh kana Ramadan apa. Jadi harus berbaik sangka kepada Allah. Di urang mah sudah berbaik sangka di saudara Pak. Aya zaman tabrakan kageleng sampai ka maut, kumaha ucapan teh untung maut. Coba lamun hirup tanpa daksa. Jelema naik kalapa langkrok kahana potong suku duanana ku masuk masyarakat untung 70-na. Untung mah pada urang Pak ya. Eta teh kalabat naon berbaik sangka kepada Allah gitu kan. Dina berita misalnya teh aya tangki terbakar sampai habis tangki BBM kan beruntung tidak ada korban untung wae panurang teu pernah rugi. Jadi harus berbaik sangka kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apabila hambaku menyangka kebaikan, menyangka baik kepadaku, maka ya kebaikan baginya. Menyangka buruk kepadaku, ya keburukan baginya. Ya Allah, aku terima ini merupakan musibah darimu. Semoga kau memberikan yang terbaik kepada hamba. Itu kan doa kita kepada Allah. Allah suka kepada kita. Untuk ya Allah, nah itu musibah kebetika abdi ke. Tetangga itu pernah gering. Atau tetangga kena penyakit teh ulah kita ngadikte kepada Allah, Pak ya. Itu kan hak Allah, Pak ya. Lalu hadis yang keduanya masih dari Abu Hurairah, Pak ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, "Ud'ullah, mintalah kepada Allah. Wa antum muqimuna bil ijabah." Ya. Dan kalian mesti yakin akan terkabulkannya, Pak. Itu kan syarat mutlak, pasti akan terkabulkan.
Lamun teu ayeuna insyaallah enjing, teu enjing ya minggu hareup. Teu minggu hareup bulan hareup. Teu bulan hareup iraha. Tahun engke, teu tahun ke iraha. Engke we lah di surga bakal dipermudah oleh Allah orang yang suka memohon masuk ke dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Harus yakin akan dikabulkan, ya. Wa'lamu dan ketahuilah anallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, teu nyambung. Misalnya dari sholatnya imam kan mantan imam menghadap kepada makmum kan Pak ya, dia membaca kalimat subhanallah subhanallah subhanallah. Sok tundukkeun kepala Pak ya, tundukkeun kepalanya hujatan wa tabarruan ulah cilang-cilang subhanallah. Kita tetap pantau tutupkan lobadeung asup kumaha budak teh bedegong pisan subhanallah. Sing ayat saya kan gitu tuh kuat cenah tenggorokan saya bawa alhamdulillah. Itu termasuk apa? Termasuk doa dari hati yang lalai seperti itu, Pak. Itu berdoa kan seperti sholat. Harus apa? Mensinergikan, menyatukan antara pikiran, lisan dan hati kita, mengkerucut dalam satu kegiatan. Kita memohon kepada Allah, mengucapkan yang mengucapkan siapakan bibir kita, terdorong oleh hati kita. Hati membisikkan, kemudian kedua bibir menggerakkan, maka akal kita memahamkan apa yang dikerjakan oleh hati dan lisan kita. Itu termasuk doa yang khusyuk. Nah seperti itu maka yakinkan akan sampai kepada Allah. Ditambah lagi, ya Allah hamba yakin apapun yang hamba mintakan kepadamu tentu akan terwujud. Ulah muncul kata-kata, wah sebenarnya mau diijabah saudara teh beda kana hati, aja beda kana hati segala teh Pak ya, yakinkan akan dikabulkan. Dan juga ketika berdoa maka hati ikut bekerja, Pak ya. Jadi hati, lisan kita, pikiran kita harus bekerja sama untuk memahami apa yang kita mintakan selama ini. Terkadang tuh orang berdoa kepada Allah tuh nanti. Misalnya dari ibu masukkannya sama godinnya gitu kan. Nah untuk hati nabu buka bahulan ya senakan radio sama godin. No sama godin itu Pak. Saum besok itu kan. Nawaitu sama godin masih usum tadi dia tak. Kan? Terus usum. Nah betul usum Pak. Yang nggak diperintahkan itu kan melapatkan niat. Yang ada apa? Menetapkan niat, bukan melapatkan niat. Kalau di kampung-kampung masih ramai, termasuknya televisi kan sama bodi masih kan yang kan. Sekarang nomor yang kedua, doa buka sahur, Pak. Selama ini ketika Bapak berdoa akan buka sahur, apa yang diucapkan? Ya? Halo? Allahumma laka suntu terus kumaha Pak? Allahumma laka suntu wa bika amantu wa la rizqika atortu. Non hapusna Pak? Lain? Keterangan Pak? Eta penyebab izin. Hati-hati Pak. Urang terjemahkeunnya Allahumma laka suntu, ya Allah karenamu aku saling. Wa bika amantu, dan terhadapmu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Eta teh hadis sudah mengalami perubahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Da asli nama stres gitu. Ya nu aslinya ya Pak, punten pajak di Bapak itu bentar. Sadayana we ya. Allahumma laka suntu wa ala rizqika atortu, eta hadis teh sakitu. Allahumma laka suntu, ya Allahumma ya Allah karenamu aku saum, wa ala rizqika atortu, dan atas rizkimu aku berbuka. Eta permohonan sanes.
Eta permohonan sanes Pak. Sanes mah ikrar ulang kepada Allah. Ditambah lagi itu kan bukan merupakan sabda Nabi kan ya Pak. Dia itu merupakan ucapan seorang tabi yang bernama Mu'ad bin Juhro. Dikit cerita nanti banyak ya Pak. Dikit cerita nanti. Pak, punten pisahnya. Ya Rasul. Gaduh murid kan. Statusnya pan sahabat. Sahabat berguru kan Rasul. Rasul bersabda dan Rasul. Jadi apakeun ku sahabat? Rasul meninggal dunia. Maka berita ada di sahabat, datang muridnya, dia berguru. Ini murid disebutnya sebagai tabi'i. Cek sahabat teh, wahai muridku, aku mendengar Nabi bersabda begini. Cek sahabat disampaikan kepada tabi'i, sahabat meninggal dunia, maka kami merupakan sumber berita. Sumping deh muridnya disebut dengan tabi'i. Kata tabi'i teh, wahai muridku, aku mendengar guruku berkata dia terima dari Rasul. Rasul bersabda, tetap kepada Rasul sunnah juga. Ini namanya sanad. Sanad ialah rangkaian para perawi. Hadis anu Allahumma lakasuntu tabi'i yang mengatakan Rasul bersabda. Dengan tidak lewat jalur sahabat, maka disebut hadis mursal. Jadi tina Imam Abu Dawud tentang Allahumma lakasuntu hadis nanti kieu banyak ya. Abu Dawud punya guru bernama Husain. Husain punya guru bernama Husain. Husain punya guru bernama Mu'ad bin Juhro. Mu'ad bin Juhro dia tidak punya guru satu sebagai sahabat, langsung jumping kepada Rasul, dilewat sahabat Pak. Kita langsung kepada Rasul kan tidak mungkin terjadi. Maka cek ilmu hadis disebut hadis mursal. Hadis mursal ialah berita yang disampaikan oleh tabi dari Nabi tanpa jalur sahabat, maka disebut hadis dhaif. Allahumma lakasuntu tahatu dhaif. Mas selama ini Bapak naon doa ketika akan berbuka? Lah? Gimana? Naon? Halo. Bismillah, minum air, terus baca doa. Nah untuk anda? Tahatul ma'u, qabdalatul ghuruh, wasabatul ajru insyaallah. Mantap si Bapak. Gosok ngajinya. Alhamdulillah. Kurang baca hadisan. An Abdullah bin Amr bin Al-As yaqulu. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda. Apa kata Rasulullah? Inna lisa'im inna fitrihi la da'watan makturatu. Sesungguhnya bagi orang yang sahur detik-detik berbukanya, menjelang berbukanya. La da'watan makturatu, ini kan dalam taukid pasti Pak, atau benar-benar doanya tidak akan tertolak Pak, kata Nabi. Saya kan ulangi Pak ya. Ini kata Rasulullah, inna lisa'im, sesungguhnya bagi orang yang sahur inda fitrihi, menjelang berbukanya, la da'watan makturatu, benar-benar doanya tidak akan tertolak Pak. Kapan berdoanya? Inda fitrihi. Itu kan kalimat indah belum masuk Pak. Contoh begini, maghrib di sini jam berapa? Jam 6 lebih 11 menit Pak ya. Maghrib jam 6 lebih 11 menit. Di Margahayu Raya jam 6 lebih 10, mungkin beda kelurahan itu kan. Beda 1 menit lah, beda kelurahan itu kan Pak ya. Ketika masuk waktu jam 18.11 itu tidak termasuk indah fitrihi, itu termasuk futur, udah termasuk waktu berbuka. Nah jam berapa tuh indah fitrihi? Ya sebelum masuk maghrib yang tadi, jam 18 lebih 10 atau lebih 9 termasuk pada kalimat indah fitrihi. Nah kita berdoa di dalamnya Pak. Maka kata Rasulullah, la da'watan makturatu, benar-benar doanya tidak akan tertolak. Apa doanya? Nabi tidak mengajarkan. Nabi tidak mengajarkan. Nah, sabda Nabi yang tadi
didengar oleh muridnya yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan dia punya murid bernama Ibnu Abi Mulaika. Kata Ibnu Abi Mulaika, saya mendengar guruku yang bernama siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As ketika dia akan berbuka berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta firoli. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmatmu yang sangat luas meliputi segala sesuatu, ampunilah aku. Ini baru doa. Jadi ketika menjelang berbuka, menjelang waktu maghrib, kita memohon kepada Allah. Apa permohonan kita kepada Allah? Bebas bagaimana Bapak hoyong sok sampaikan kepada Allah. Ini yang disebut dengan sa'atul ijabah. Terkabulkan doa kaitan dengan bab waktu. Kapan waktunya? Menjelang berbuka. Begitu Bapak memohon kepada Allah dengan waktu yang cukup lama, ada teman saya Pak, 3 menit begitu sudah cukup ya, 3 menit Pak, mohon kepada dengan bahasa yang kita pahami kan gitu Pak ya. Beres doa, ada maghrib dikumandangkan, Allahu Akbar, sebut nama Allah, Bismillah, kita minum Pak ya. Jangan lupa jawab dulu yang adzan jika kita ingin sholat berjamaah dengan adzan yang tadi. Beres menyebut nama Allah, langsung kita pun minum 1 teguk atau 3 teguk, 1 gelas atau 2 gelas, bagaimana kebutuhan Bapak. Tos beres tidinya langsung nyambung ikrar lagi kepada Allah. Dhahabat doma wa talaqil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dhahabat doma, dahaga telah sirna, urat-urat telah basah, sabatal ajru insyaallah, pahala akan tetap jika Allah menghendaki. Itu merupakan adab ketika berbuka. Lalu ada orang yang rusuhan asana abi mereka langsung membuka mengadua heula satu saum apa? Sah saumnya, hanya dia tidak memanfaatkan itu di Ramadan ada saat yang sangat mustajab. Kapan waktunya? Ketika akan berbuka. Boleh nggak ngabuburit? Ya silakan ngabuburit, tapi jangan menghilangkan kesempatan emas yang tadi. Beres ngabuburit datang ke rumah jam 10, jam 6. Masih kan awal waktu 11 menit. Nyetel televisi, nonton dangdut, misalnya kan atau ceramah televisi teh. Sampai ke adzan, boleh tidak? Boleh saja. Namun orang ini tidak menyempatkan waktu yang berharga. Lihat karena jam genep lagi salapan, ingat karena hadis anu ieu, tos tinggalkan berbagai macam kegiatan, langsung kita pun memohon kepada Allah yang Maha Kuasa supaya apa yang kita inginkan mintalah kepada Allah. Cek Bapak teh asna abdi mah erek anu ieu we moal min sorangan asarieuh nu ieu we yang boleh Pak. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta firoli. Ya Allah, aku memohon kepadamu rahmatmu yang sangat luas meliputi segala sesuatu. Ya Allah, ampunilah aku. Beres sesak itu banyak. Itulah yang saya maksudkan tentang keutamaan doa di bulan Ramadan, yaitu saat atau waktu ketika akan berbuka. Manfaatkan waktu sebaik mungkin oleh kita. Apalagi di sore nanti kan, kita jam 6 sudah dianjurkan untuk bertakbir kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya tentu di sela-sela takbir kita memohon kepada Allah. Sambil kita juga konsen melihat jam, melihat karena waktu. Misalnya orang yang bertakbir kita merundukkan kepala mohon kepada Allah apa yang telah ditentukan. Silakan ya. Masih ada waktu sekitar 17 hari lagi, manfaatkan sebaik mungkin. Tos saat itu Pak ada pertanyaan silakan. Kalau jalan di jalan kadang-kadang itu yang paling untuk penari mana orang mengenal ada. Nah, berada di jalan ada orang sok limas di jalan. Oke, kuma masalah itu. Oh, di jalan. Tapi pada begitu ada di jalan.
Akang nu yakin mana? Akang kada galu jam tangan anu hebat, anu tepat anu ngaco. Ya, anu pas. Akang punya pikiran, punya ingatan. Sekarang teh maghrib jam genep leuwih 11 menit, ningalikeun jam leuwih 8 menit, abekan ada yang tadi. Kalau akang yakin ini jam mahal, jam tepat gitu kan, abaikan yang tadi mengacu kepada berarti ini maghrib 2 menit besok ngaduan, abaikan ada yang tadi gitu kan. Apalagi kita tidak dibenarkan Pak, itu punya waktu ada 2. Ari adan sahur mah make teh anu kenor si jam teh, hari anu maghrib make jam anu gancang, kata teu istiqomah, harus istiqomah kita gunakan jam yang tadi ya. Itu kan ya. Iya, masih ada yang lain? Cekap? Cekap? Cekap. Cekap. Kita hujan kanehnya. Diri sendiri. Iya, ihwatu iman rahimakumullah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari beberapa penjelasan yang tadi cukup banyak. Satu diantaranya, kapanpun kita memohon kepada Allah, yakinkan akan dikabulkan. Mengacu kepada Ghafir ayat yang ke-60. Nah, di bulan Ramadan ada saat terkabulkan doa. Ya. Ternyata itu waktunya tidak panjang, Pak. Hanya indah fitrihi, menjelang berbukanya. Nah, oleh karena itu manfaatkan oleh kita semua. Kalau Bapak suruh kahoyong kepada Allah bisi hilang, sok catat ya gua kata teman-teman. Bisa kita menteri kau catat. Begitu waktunya silakan merapat kepada Allah, Pak ya. Itu yang biasa saya amalkan sebelum meminta kepada itu, saya ikrar kepada Allah tentang kesadaran bahwa banyak dosa yang hamba lakukan. Ya Allah, maafkanlah segala kesalahan hamba, baik yang terasa maupun yang tidak, baik yang besar maupun yang kecil. Mohon ikrar kepada Allah. Terus beres dirinya langsung kita menuju kepada apa yang kita inginkan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada hamba usaha yang barokah, harta yang barokah. Lalu berikanlah kepada hamba untuk menjadi orang yang masuk ke surga tanpa penghisaban. Sok suhudkeun kepada Allah yang Maha Kuasa, ya. Dan yakinkan bahwa kita akan dikabulkan cepat atau lambatnya. Nah, itu saja, semoga bermanfaat dan harapan kita sama Allah senantiasa akan menerima ibadah kita, termasuk juga pada saat ini merupakan bagian terpenting yang kita harapkan merupakan amal soleh dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.